Bejorka tak tanggung-tanggung dalam melakukan serangan cybernya. Disebut telah membocorkan data rahasia Presiden Joko Widodo hingga senggol beberapa pejabat seperti Menko Marves, Menko Minfo, dan sejumlah nama termasuk Denny Siregar. Terbaru, bahkan Bejorka menyebut hubungan Tito Karnavian dengan Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kamu bisa bertanya tentang Sambo padanya, karena Sambo adalah orangnya, tulis Bejorka dengan bahasa Inggris. Hari-hari ini, Bejorka menjadi diskusi hangat di media sosial. Di media sosial, cukup ramai memperbincangkan ulah hacker Bejorka yang membocorkan data rahasia sejumlah pejabat. Bahkan, Bejorka disebut pahlawan baru bagi rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari ketertindasan pemerintahnya sendiri. Menko Minfo pun sempat heran kenapa hacker dieluk-elukan seperti pahlawan. Sebenarnya, perbincangan di media sosial ini bukan mengeluk-elukan hacker, namun lebih pada memperlihatkan kekesalan dan kekecewaan atas kinerja Kominfo dan pemerintah. Ini terlihat dari permintaan kepada pihak hacker untuk membocorkan sejumlah kasus yang masih dalam pertanyaan publik. Mulai naiknya kekayaan pejabat yang dengan pesat sampai 1000% selama menjadi menteri, hingga kasus Sambo, dan bahkan meminta hacker untuk membocorkan rahasia di Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan terkait dengan kasus KM50. Semuanya soal protes dan ketidakpuasan, sehingga kemunculan Bejorka ini seolah menjadi angin segar untuk meluapkan emosi yang terpendam, sekaligus peringatan atas buruknya tata kelola, khususnya dalam pengamanan data rahasia. Menghadapi Bejorka yang membocorkan sejumlah data rahasia, nampaknya Kominfo memang terlihat kelabakan. Mulai meminta masyarakat agar menjaga data pribadinya, hingga mengingatkan hacker tentang Undang-Undang ITE. Mungkinkah hacker bisa diburu dengan Undang-Undang ITE? Padahal menghadapi Harun Masiku saja sampai saat ini belum mampu. Tapi bagaimanapun, kebocoran data ini sangat berbahaya. Tapi jauh lebih bahaya adalah hilangnya trust, rasa tidak percaya rakyat pada pemerintah karena tak bisa kerja. Inilah tantangan yang sebenarnya harus segera diatasi. Biasanya, negara yang pejabatnya penuh dengan perilaku korup itu pasti lemah pertahanannya. Korupsi terparah sepanjang sejarah. Sindiran Andi Sinulinga. Bejorka memang membuat heboh. Setelah membeberkan data dan pesan milik Presiden Joko Widodo, juga membocorkan identitas pembunuh Munir. Bejorka bahkan tambah mengamuk dengan menyenggol beberapa nama politisi dan pejabat. Melalui unggahan di akun Twitternya, Bejorka menyindir beberapa nama politisi kelas kakap, mulai dari Puan Maharani, Erick Thohir, hingga Denny Siregar. Semuanya kena senggol oleh ulah Bejorka ini. Terakhir, Bejorka juga membocorkan data Anies Baswedan melalui saluran Telegram miliknya Senin 12 September 2022, dan bahkan menyinggung hubungan Tito Karnavian dengan Irjen Verdi Sambo. Dalam unggahannya, Bejorka menyertai tulisan bernada protes terhadap Anies Baswedan. Bejorka mempersoalkan kinerja Anies dalam menangani banjir serta kemacetan lalu lintas di Jakarta. Sudahkah kamu menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan, Tuan? Karena Jakarta tidak hanya Jalan Sudirman dan Tamrin, demikian tulis Bejorka. Dalam data pribadi yang diumbar Bejorka, terdapat 8 nomor ponsel Anies Baswedan. Bejorka juga membocorkan nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, alamat lengkap Anies Baswedan. Selain itu, Bejorka juga mengumbar tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, hingga kode vaksin COVID-19 dari Anies Baswedan. Selain melayangkan protes terhadap Anies, pembocoran data pribadi itu juga untuk menjawab tudingan Denny Siregar. Diketahui Bejorka sebelumnya membocorkan data pribadi Denny Siregar. Selain membocorkan data pribadi Denny Siregar, Bejorka juga menyentilnya. Hai Denny Siregar, bagaimana rasanya hidup memakai uang pajak masyarakat Indonesia?
Tapi kau menggunakan internet untuk mempolarisasi rakyat, tulis Bjorka. Setelah data pribadinya dibocorkan ke publik, Denny Siregar mengunggah cuitan yang menyindir Bjorka. Kalau cuma doxin doang, itu mah bukan sekelas hacker. Dulu juga akun oposit ngakunya hacker internasional. Tapi ternyata dia bayar orang dalam untuk curi data. Kagak elegan bener mainnya. Denny Siregar juga sempat membawa-bawa nama Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan. Dia menantang Bjorka untuk membongkar data kedua tokoh tersebut. Coba suruh si Bjorka itu untuk sepil datanya Anies Baswedan, pasti gak berani, tantang Denny Siregar. Dalam cuitan lainnya, seolah Denny Siregar menduga bahwa kehadiran Bjorka terkait juga dengan Anies Baswedan. Namun nyatanya Bjorka juga membongkar data pribadi Anies Baswedan. Sementara Bjorka menyindir Puan karena aktivitas yang ia lakukan saat masyarakat Indonesia demo kenaikan harga BBM pada awal September 2022 kemarin. Apa kabar Ibu Puan Maharani? Bagaimana rasanya untuk merayakan hari ulang tahun Anda di saat banyak orang protes tentang harga BBM di depan kantor Anda? Ujar Bjorka. Tak lama setelahnya, Bjorka juga kembali memberikan sindiran keras pada Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Bjorka, Erick Thohir adalah menteri tak berguna yang tak akan pernah bisa menjadi presiden. Apa kabar Pak Erick Thohir? Anda seharusnya bekerja, bukannya berkeliaran dan melakukan hal tidak penting. Percaya pada saya, Anda tidak akan pernah bisa jadi presiden. Jangan buang waktu Anda. Tidakkah Anda peduli soal harga BBM? Ucapnya lagi. Sindiran keras dilakukan Bjorka pada pegiat media sosial Denny Siregar. Bjorka menyebut Denny Siregar memanfaatkan uang pajak dari pemerintah untuk memecah belah masyarakat. Hai Denny Siregar, bagaimana rasanya untuk hidup menggunakan uang pajak dari masyarakat Indonesia, tetapi Anda menggunakan internet untuk mempolarisasi orang, ujarnya lagi.